yang merupakan CGP Angkatan 11 Bengkulu Utara. Diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya bagikan dulu slide-nya. Oh iya, Bapak Ibu boleh silakan sambil dinikmati slide-nya. Baik Bapak Ibu yang terhormat, Ibu pengajar praktik dan yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas staf tata usaha SMP Negeri 54 Bengkulu Utara. Jadi kegiatan kita pada hari ini ada tujuannya ya Bapak Ibu, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, harapannya dengan kegiatan ini nanti akan menjadi dasar atau acuan untuk mengembangkan visi sekolah kita dan juga merupakan kegiatan refleksi tentang visi yang sudah diterapkan di sekolah kita dan tentu akan berpihak pada murid. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan ini, sudah meluangkan waktunya, dan ini selain tujuannya tadi juga merupakan kegiatan bagian dari kegiatan saya selama menjadi calon guru penggerak. Ya, biar gak tegang kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Kayaknya wajib memang ice breaking biar kita santai. Tapi ice breakingnya kayaknya balik ke anak TK aja dulu. Balik ke anak TK, boleh kita berdiri semua. Iya, kayaknya dites dulu, belum beneran. Satu kali dicek dulu ya. Ya. Nanti dihitung ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar bergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Tangan ke atas kita, di pinggang keduanya. Sudah? Belum, ini kan serius ya, sekali lagi ya. Ayo. Nah, ini kita serius, kita ekspresi dulu ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar bergelangan. Acung ke depan, lentikan jari. Grogi tadi. Nah, sorry. Ulang. Acung ke depan. Dihenti apa? Dilentikan ulang ya, sorry. Yo. Ayo pakai mic ya, punya. Yuk, 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar bergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Tangan ke atas semua, di pinggang keduanya. Sudah relax Bapak Ibu? Sudah ya, supaya bisa mengurut-urut sedikit. Kayak Bapak Ibu, jadi tadi ice breaking kita sebelum memulai kegiatan inti kita. Dan ini sebelumnya juga saya ingin membacakan sebuah puisi yang ini bertujuan untuk membuka pemahaman kita mengenai cita-cita atau visi yang kita harapkan untuk murid yang akan datang. Kebetulan puisinya yang saya buat sendiri. Mudah-mudahan ini nggak tahu jadi kata salah ya. Itulah karya saya dan bisanya begitu gitu. Saya bacakan dulu. Sebenarnya tadi mau pakai musik tapi sinyalnya hilang, nggak apa-apa. Goresan samarmu bukanlah sebuah noda. Tentangmu berawal dari sebuah pemikiran, memberikan tanpa
menyadarkan lamunan, membuka pintu pemahaman untuk mengenalmu lebih dalam. Kau bukanlah kertas kosong, kau penuh dengan goresan samar. Goresan itu bukanlah sebuah noda, melainkan kodratmu yang akan kau terangkan. Kau adalah sebuah keunikan yang mampu berdiri kokoh di atas kekuatan kodratmu. Kau mampu menebalkan laku baikmu, menerangkan goresan samarmu, tidak dengan aturan yang memaksa dan membelenggu. Kau merdeka, merdeka berkreasi, merdeka berinovasi. Jika diandaikan tanaman padi, maka kau tidak akan hidup sebagai kedelai. Merawatmu berbeda dengan merawat tanaman sawit. Dengan cara yang benar, menumbuh kembangkanmu tidaklah sulit. Tugasku adalah menuntunmu sesuai dengan kodrat alam dan zamanmu. Di depan memberikan tauladan, di tengah memberikan ide dan gagasan, di belakang memberikan motivasi dan dorongan. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, itu merupakan harapan atau mimpi kita gitu tentang murid yang akan masa datang, dan bagaimana kita sebagai pendidik itu akan mewujudkan mimpi tersebut. Peran kita sebagai pendidik untuk mewujudkan misi tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya kita akan membayangkan atau menuliskan mengenai harapan atau cita-cita untuk murid kita di masa yang akan datang. Sudah selesai, boleh langsung menempel di sini ya Bapak Ibu. Murid kita, gitu ya. Oke, dari pertanyaan. Kurang, berarti harus lebih besar lagi besok. Ini kurang. Mulai. Apa yang menjadi harapan gitu yang diarahkan dengan menggunakan kalimat runtang yang dua-dua ini. Yang pertama adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk, silakan dilanjutkan, titik. Dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik. Kalau sudah, nanti boleh ditempel di depan. Murid yang berkembang sesuai minat dan potensi, berakhlak, berprestasi, kreatif dan adaptif, berkarakter dan berbudaya, berakhlak dan religius, serta budi pekerti yang baik, taat atas perintah dan aturan guru-guru, berakhlak mulia, murid yang memiliki etika, berakhlak mulia, semangat belajar. Wah, cita-citanya kayaknya satu ini ya. Satu, banyak banget yang memang harus penting di akhlak gitu dari sana. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Kita percaya bahwa akhlak baik dan dibekali ilmu agama yang kuat, budi pekerti yang luhur, kebersamaan pendidikan akhlak, dan juga mengutamakan pendidikan karakter untuk perbaikan akhlak. Ya, itu memang mengutamakannya terlihat sekali di sana ada akhlak juga, kembali kepada akhlak. Jadi mengutamakan gimana akhlak yang baik. Selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki minat pada suatu bidang dan harus dikembangkan. Pentingnya Pentingnya sosio guru yang membimbing
membimbing mereka dengan baik. Sosok. Pentingnya sosok guru yang membimbing mereka dengan baik. Pendidikan adalah gudang ilmu untuk masa depan. Guru-guru di sekolah mempunyai karakter yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda dalam memberikan pelajaran. Kemudian pendidikan itu bukan hanya tentang belajar, tetapi pembentukan karakter. Selanjutnya, pendidikan adalah jembatan meraih cita-cita. Dan yang terakhir, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting bagi mereka. Jadi di sini teman-teman semua, rekan guru menuliskan bahwa ternyata memang mereka sadar bahwa siswa adalah pribadi yang unik dan memiliki latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, kita mampu menciptakan generasi yang berakhlak baik dengan kondisi belajar yang baik pula. Dan yang terakhir, kita mampu menciptakan sekolah dan murid yang berbakti di masa yang akan datang. Jadi tentu di sini dari kesimpulannya bisa kita baca tugas dan fungsinya sebagai guru sudah paham semua bahwa ternyata memang penting kolaborasi dan bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang baik untuk anak-anak kita. Nah, mungkin saya ingin meminta satu atau dua orang Bapak Ibu guru untuk memberikan pendapat mengenai harapan yang telah ditulis tadi. Ayo tulisan siapa Bapak Ibu yang ingin menyampaikan harapannya yang sudah dituliskan ini? Wakil kepala sekolah. Ya udah, boleh diawali oleh wakil kepala sekolah kedua. Yang mana? Bebas kalau mau menyampaikan. Secara Oke. Secara umum ya, mohon izin berbicara Bapak Ibu, saya menyampaikan apa yang saya tanggapi pada kalimat penumpang di depan kita. Salah satunya adalah di poin ini aja kali ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang saya tuliskan di sana itu adalah mereka, harapan kita, mereka sadar bahwa mereka itu adalah pribadi yang memiliki potensi, minat dan keinginan. Pihak sekolah itu memiliki kewajiban, terutama guru-guru di kelas, untuk mengakomodir, mengetahui, memahami, setelah mengetahui, menindaklanjuti strategi apa yang dilakukan untuk mewujudkan minat mereka, melaksanakan apa yang mereka butuhkan dalam menjalankan hobi mereka seperti itu. Dalam bentuk lebih realistisnya, implementasi bisa kita laksanakan seperti pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dengan memahami hal tersebut, guru akan lebih mudah untuk melaksanakan diferensiasi tersebut, sehingga pembelajaran sesuai dengan minat mereka, tidak membebani mereka dengan suatu hal yang ataupun pendidikan orang tuanya, lingkungannya, budayanya, semuanya itu adalah berbeda-beda. Nah, di sini kita tidak bisa menyamaratakan tingkat kepandaian siswa. Untuk itu kita memiliki kepandaian yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi. Nah, di dalam hal itu kita dapat menilai ataupun mengembangkan suatu inovasi pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid. Ada murid 1A contohnya dia tidak pandai ke dalam mata pelajaran matematika, tapi di mata pelajaran lain dia sedikit mampu seperti itu. Nah, untuk itu kita tidak bisa menyamaratakan itu. Nah, disinilah peran kita sebagai guru, kita memang harus menyadari itu. Memang perbedaan dari seluruh siswa itu adalah menjadikan kita, motivasi kita untuk dapat berkolaborasi, berinovasi dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Saya mohon maaf, saya izin sedikit. Saya ingin catatan ini nanti dibaca oleh siswa, karena di awal itu kita memimpikan murid-murid yang itu artinya kan itu kata hati kita sudah kita curah. Ya, Bu. Ya, terima kasih luar biasa untuk pandangan-pandangan visi guru-guru tentang muridnya di sekolah ini. Yang pastinya Bapak Ibu, kita sebagai guru pasti mengharapkan murid yang perfect, ya kan? Dia menemukan jati dirinya sesuai apa yang dia inginkan. Kemudian kita
sudah dia bawa dari lahir. Itu karunia dari Sang Pencipta yang nggak bisa kita pungkiri, ya kan? Nah di situ nanti di sekolah kita ini mengutamakan apa, gitu kan? Apa aset yang ada di sekolah kita? Apa kekuatan kelebihan yang ada di sekolah kita? Apa impian yang kita inginkan? Apa yang kita utamakan? Akhlak, ya? Apa beriman bertakwa? Seperti itu. Yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu yang kita utamakan. Kemudian murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka membutuhkan kita, Bapak Ibu. Kita sebagai guru yang akan mendorong mereka. Tanpa kita, mereka mungkin tidak bisa menemukan jati dirinya, gitu kan? Kemudian kita di sekolah ini apa itu? Yakin untuk bisa mewujudkan semua itu. Kita juga harus seperti apa yang murid kita impikan. Seperti itu ya Bu Ella ya. Itu sedikit penguatan dari saya. Terima kasih. Baik Ibu Hendy, beri aplaus untuk Ibu Hendy. Terima kasih Bu sudah memberikan penguatan kepada kami. Jadi bahwa selain mungkin impian kita terhadap murid, bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu harus berinovasi, bisa memahami karakter murid, dan juga nanti harapannya ini tidak hanya jadi dokumen, tetapi bisa dipajang di depan, bisa dibaca oleh murid kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kalau dibalik, kita punya impian terhadap murid, tetapi murid juga tentu memiliki impian seperti apa guru yang mereka idam-idamkan. Dan mudah-mudahan, dan saya yakin Bapak Ibu guru di sini hebat-hebat semua bisa menjadi seorang guru yang diimpikan atau diharapkan oleh murid-murid kita. Amin. Ya, itu Bapak Ibu mungkin sudah tergambar ya mengenai harapan atau cita-cita kita tentang murid yang akan datang. Tadi sudah kita simpulkan dan banyak yang sudah kita sepakati. Selanjutnya kita akan melihat ke dalam visi sekolah kita. Apakah nanti visi sekolah kita itu sudah menggambarkan apa yang menjadi cita-cita atau harapan kita terhadap murid kita di masa yang akan datang? Saya review lagi mengenai visi sekolah kita. Nah, ini visi sekolah kita. Karena seperti yang dikatakan Bu Yeni tadi, dalam menyampaikan sebuah visi, di sini kita berdiskusi sebagai dasar atau acuan untuk pengembangan visi kita, bukan langsung mengubah visi ya Bu ya. Nah, dan unggul dalam prestasi iptek, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di sini saya ingin melihat pandangan dari Bapak Ibu mengenai visi sekolah kita. Apakah sudah selaras atau belum dengan cita-cita atau harapan kita terhadap murid kita di masa yang akan datang? Boleh siapa Bapak Ibu yang ingin menyampaikan Pak Topik ya? Silahkan Pak Topik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Laila tadi tentang visi SMP Negeri 54 Bengkulu Utara. Pada intinya apa yang disampaikan oleh Guru PP tadi. 10 tahun yang akan datang terhadap anak didik kita. Nah di forum ini, di kegiatan diskusi ini kita membahas mengenai visi kita berdasarkan apa yang sudah kita tuangkan di dalam kalimat rumpang tadi, yaitu kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, beretika, berprestasi, berkolaborasi, kemudian berkarakter. Saya rasa menurut saya pribadi hal itu sudah tercantum di dalam visi kita, yaitu di elemen religius tadi, kemudian berbudaya, berkarakter, dan unggul. Nah mungkin di sini benar yang dibilang Pak Taufik bahwa memang ada kata nasionalisnya. Mungkin akan melengkapi nasionalis itu saya rasa sangat penting untuk saat ini, di mana budaya-budaya dari luar ataupun budaya lokal di sini sebenarnya tidak salah dengan budaya lokal, namun kita ada jiwa nasional personal dari mereka itu sangat luar biasa. Terkadang kita yang harus turun ke dunianya mereka, mau tidak mau kita harus mengikuti mereka. Maunya mereka belajar seperti ini, ayo gitu. Jadi
benar kata ibu tadi, kita jangan, bahasa kasarnya jangan jadi guru yang egois, maunya kita seperti ini, murid seperti ini. Tapi bagaimana caranya kita harus turun ke dunianya mereka, mengikuti cara belajarnya mereka, sehingga konsep pembelajarannya itu kondusif, selaras, jangan hanya satu jalan atau satu alur seperti itu. Tadi bahasanya kondusif. Kondusif di sini saya berpikir cara pandang saya bahwasanya dia itu personal dan sistemnya sosial. Artinya kita tahu itu siswa bakatnya kemana, larinya kemana, ingin belajar atau pengembangan karakteristik. Nah itu, jadi visi SMP 54 ini sudah mengarah kepada tentunya yang kita bicarakan tadi sebagai student center, gitu ya, berpusat kepada murid dan sesuai dengan apa yang kita mimpikan kepada murid, gitu, dan sesuai dengan keinginan dari sekolah kita untuk membuat warga sekolah juga murid kita untuk menyesuaikan dirinya sesuai dengan visi SMP kita, gitu. Tidak mengekang atau mengekang kepada murid untuk lebih tapi tidak sesuai dengan karakternya, gitu. Jadi pandangan saya bahwa SMP 54, visi SMP 54 ini sudah begitu baik dan sudah kita bahas dan sudah kita bicarakan, dan alhamdulillah sekarang kita lebih menuju ke arah lagi. Itu saja, Bu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Taufik sudah menyampaikan pendapatnya. Ya, jadi mungkin di tahun kemarin kita sudah berdiskusi mengenai visi sebagai bahan acuan, yaitu ada nasionalis ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak Ibu ada pengertian atau cara pandang yang lain dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Nelly sudah mengutarakan pendapatnya. Jadi tadi menurut beberapa rekan guru yang dari sini visinya sudah selaras. Memang kemarin juga sudah ada diskusi dari CGP Bu Yuni mengenai nasionalis. Dan di sini mungkin saya ingin ikut menambahkan gitu ya, menambahkan mengenai pengembangan visi yang berasal dari ide saya. Tetapi mungkin kita balik lagi, ini sebagai dasar atau acuan kita untuk mengembangkan visi kita. Nah, kami kemarin sudah membuat visi dengan tujuan bahwa murid-murid di sini bisa menghargai atau melestarikan kearifan lokal yang ada di sekitar sini, dan juga bisa melakukan kerjasama atau gotong royong yang merupakan budaya adat ketimuran kita, bahwa bangsa Indonesia itu sangat menumbuhkan sifat gotong royong begitu. Dan selanjutnya mengenai adaptif. Adaptif ini berhubungan dengan kemampuan personal dan sosial. Nah, adaptif tadi yang disampaikan oleh Ibu Nelly bahwa memang anak itu secara personal harus memiliki kemampuan gitu ya Bu ya. Jadi di sana memiliki kreativitas, bernalar kritis yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Juga adaptif ini berkaitan dengan kemandirian. Bagaimana seorang murid itu bisa mandiri di tengah-tengah kehidupan saat ini, begitu. Begitu juga dengan adaptif dalam bidang sosial. Berarti murid itu harus. Baik, terima kasih kepada Bu Laila, dan saya mohon izin dari Ibu Heni selaku PP dari Bu Laila untuk menanggapi visi guru penggerak yang dicita-citakan oleh Bu Laila, mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, berbudaya dan adaptif. Kalau menurut saya visi dari Bu Laila ini sudah luar biasa sekali, apalagi sudah ada penjabarannya, ada berakhlak mulia yang diinginkan Bu Ella tuh. Sebenarnya kami Bapak Ibu guru pun menginginkan keadaan murid-murid yang seperti ini gitu, yang sebenarnya seperti yang Bu Heni tadi katakan bahwa kita ini memimpikan murid-murid yang sempurna. Kita atau tugas bagi kita, khususnya guru-guru yang ada di SMP 54 Bungkul Utara, termasuk saya dong berarti ya, termasuk saya,
untuk bagaimana kita membimbing anak-anak murid kita, ya, agar bukan hanya mengejar ilmunya, namun juga adabnya. Tadi adab kepada sesama manusia, adab terhadap bagaimana rasa nasionalnya terhadap bangsa dan negara kita, kemudian terlebih adab terhadap guru-guru di sekolah. Sebaliknya kita juga jangankan kita kepada murid-murid, ya, orang tua terhadap anak aja ada jalan dosanya gitu kira-kira. Maka kita harus saling memahami, saling tadi bersinergi untuk bagaimana generasi-generasi penerus kita ini, khususnya di SMP 54 Bengkulu Utara, bisa lebih baik ke depannya. Ini bahan pemikiran atau tugas berat bagi kita, apalagi kita yang istilahnya sudah betul-betul diberi kepercayaan terkhusus dari negara dan lain sebagainya. Itu saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toim atas pendapat yang diberikan yang membuka pemahaman kita ya mengenai. Untuk Bu Laila lebih menjelaskan lagi, adaptif itu lebih rinci, lebih terindikatornya itu seperti apa, Bu? Seperti itu. Kalau memang nanti dirasa adaptif ini penting, krusial untuk kita, mungkin bisa kita adapt selain ke visi sekolah kita. Gimana Bu? Jadi langsung aja. Menurut saya sebenarnya antara religius dengan berakhlak mulia itu sebenarnya dalam satu pengertian. Mungkin di religius ini dia masih sifatnya umum, ada beberapa aspek. Tapi dengan kata berakhlak mulia itu lebih spesifik lagi. Nah, kembali lagi ke forum, kita pilih yang sistem yang umum dan yang religius di beberapa aspek. Kenapa? Kalau berakhlak mulia itu terfokus kepada adab, terfokus kepada karakter atau apa ya, perilaku. Nah, kalau dari segi bahasanya menurut saya. Tapi kalau religius itu sudah menyeluruh, ya, sudah menyeluruh. Nah, karena memang hubungan yang religius, mungkin keadaan siswa yang religius, mungkin juga guru-gurunya yang pada religius semua. Dan alhamdulillah kita nggak ada yang nggak berjilbab, kira-kira begitu. Ya, kalau ada yang nggak berjilbab kan berarti kira-kira begitulah menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Toim yang sudah memberikan pendapat juga. Apakah sudah cukup atau ada yang ingin menambahkan lagi Bapak Ibu? Ya, kemudian mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, harapannya visi sekolah kita ini mengacu pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Mungkin tadi ada pertanyaan adaptif ya. Adaptif nanti sebenarnya di sini karena tadi Bu Yuni meminta penjelasan, jadi adaptif itu menurut definisi dari literasi saya itu berhubungan dengan kemampuan personal dan sosial. Personal ini juga berkaitan dengan kemampuan kognitif. Kognitif ini tentu berhubungan dengan bernalar kritis dan kreatif. Terus personal pelajar Pancasila, akhlak itu ternyata banyak banget di sana. Ada akhlak negara, alam, akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap manusia, ternyata tergambar dalam akhlak mulia itu gitu, terhadap akhlak itu. Tapi tidak apa-apa, coba kita masukkan dulu religius dan berakhlak mulia secara berdampingan gitu ya Kak, Bu. Mungkin bagaimana Bapak Ibu? Yang adaptif tadi kan? Kalau misalnya ini tadi sebenarnya kata dari Bu Nelly ya, kalau ada adaptif di sini sih dan unggul ya prestasi iptek ini berkaitan. Sebenarnya ini saja sudah, tetapi apabila kita butuh pemahamannya, kata adat itu sudah masuk ke situ. Ya, terima kasih Bu Nelly atas pencerahannya. Sudah cukup? Jadi visi kita seperti ini saja Bapak Ibu? Ya, cukup. Jadi nanti kalau misalnya mau ada perkembangan berarti ada berakhlak mulia dan nasionalis gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih dan selanjutnya kita sudah sepakat mengenai visi kita religius, berbudaya, berkarakter dan unggul dalam prestasi
arsitek, dan mungkin nanti pengembangannya ada nasionalis dan berakhlak mulia yang mungkin nanti kita integrasi. Dan selanjutnya kita akan mendiskusikan, ini bagian terakhir Bapak Ibu. Ini sebenarnya kalau di kurikulum sudah ada sih indikator visinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Adakah Bapak Ibu yang ingin menyampaikan salah satu perubahan? Mohon maaf jika dalam kegiatan ini saya ada banyak khilaf atau salah yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ibu PB Bu Heni. Alhamdulillah ya, alhamdulillah wa syukurillah, kegiatan diskusi ini berjalan sangat apa ya kata saya, sangat hidup gitu ya. Pemikiran-pemikiran kritis dari Bapak Ibu itu luar biasa. Kalau saya itu juga sama-sama belajar mengambil sesuatu yang baik untuk kita adopsi di kehidupan kita sendiri. Dan sekolah saya sekarang juga sedang mencari hal-hal yang baru, menerapkan hal-hal yang baru dalam rangka mewujudkan visi yang sudah kita rancang bersama-sama. Intinya Bapak Ibu, visi yang sudah kita rancang bersama-sama itu merupakan cita-cita, merupakan tujuan. Diibaratkan dengan kita punya cita-cita mau ke Mekah, itu kan Bapak Ibu ya. Pasti kita punya trik-trik. Yang mau pakai sepeda motor, pasti dia punya program bagaimana dengan berkendara bermotor ini sampai ke Mekah tepat waktu. Ya. Literasi anak Bu, mungkin dalam kegiatan pagi mungkin ya kalau bisa terlaksana agak 5 menit atau 10 menit belajar itu kita tekankan untuk literasi kepada anak. Mungkin mereka membawa bacaan buku dari rumah, atau mereka mau pinjam buku di perpus, atau membaca buku sebelum belajar. Mungkin itu menurut saya literasi mereka sebelum belajar. Kalau saya ini kembali kepada kita sebagai guru-guru, ya, maksudnya khususnya untuk meningkatkan religius terhadap siswa kita di masa yang akan datang, dan terkhusus karena itu di jurusan saya pendidikan agama Islam. Jadi mungkin ke depan ayo bersama-sama kita tanpa melihat ini tugasnya si A, ini tugasnya si B. Kalau sholat itu tugasnya guru agama. Sia-sia kayak SMP, tidak ada Bu, tidak ada yang sia-sia. Walaupun mungkin di satu sisi ada, mungkin di belahan negara mana ada penghancuran seperti itu ya, mungkin kita tidak bisa menutup mata. Seperti kondisi di Palestina, boro-boro Bapak Ibu untuk mengenyam pendidikan mereka aja untuk bernapas aja sulit. Nah seperti itu. Bagaimana jika hal tersebut terjadi di negara kita? Jadi kita tetap harus optimis Bapak Ibu. Apapun yang kita kerjakan hari ini tidak ada yang sia-sia. Insya Allah mungkin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kita akan melihat hasilnya seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu bergandeng tangan. Kami juga yang mulai dari dasar, kami sekolah dasar memang sekolah dasar itu pematangannya di situ. Jadi di SMP tinggal membentuk ya, meneruskan, SMA tinggal meneruskan. Kadang-kadang kita menemukan jebolan dari sekolah dasar kadang-kadang ya tidak sesuai harapan gitu kan. Jadi memang harus adanya kolaborasi antar jenjang pendidikan seperti itu. Begitu saja Bapak Ibu, jika ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa saya mohon ampun. Akhir wa kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, tidak harus jadi guru penggerak